Tujuan iblis menggoda orang percaya. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari sahabat Ahmad. Begini pertanyaannya, Pak, apa tujuan iblis menggoda orang percaya? Kalau orang percaya itu sudah selamat, bukankah sengat maut itu sudah tidak ada kuasa lagi? Nah, kalau memang seperti itu, lalu apa tujuan iblis menggoda orang percaya? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Sahabat-sahabatku, iblis itu tetap menggoda orang percaya meskipun mereka sudah selamat karena beberapa alasan teologis yang dapat ditemukan di dalam Alkitab. Meskipun keselamatan orang percaya itu dijamin oleh karya penebusan Yesus Kristus, ya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10:28-29, kemudian Roma 8:38-39, iblis masih memiliki beberapa tujuan utama dalam menggoda orang percaya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah menghambat kesaksian orang percaya. Nah, salah satu tujuan utama iblis adalah untuk menghalangi atau menghambat orang percaya menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Jika seorang percaya jatuh ke dalam dosa, itu bisa merusak kesaksiannya dan membawa celah bagi nama Kristus. Nah, dosa yang dilakukan oleh orang percaya bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum percaya dan kemudian mengurangi pengaruh mereka dalam mengarahkan orang kepada Kristus. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan di sana apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini menggambarkan usaha iblis untuk menghancurkan kehidupan dan kesaksian orang percaya seperti singa yang mencari mangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memecah keharmonisan jemaat. Iblis berusaha memecah persatuan dan kesatuan di antara orang percaya melalui godaan untuk marah, benci, atau tidak memaafkan. Iblis dapat menciptakan perpecahan di dalam tubuh Kristus, ya, seperti apa yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 26-27, Yakobus 3 ayat 14-16. Ketidakharmonisan dalam gereja itu dapat merusak kesaksian kepada dunia dan kemudian menghambat pertumbuhan rohani orang percaya. Efesus 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah dan tidak memaafkan bisa memberikan kesempatan kepada iblis untuk memecah persatuan dalam jemaat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyebabkan orang percaya tidak efektif dalam pelayanan. Sahabat-sahabatku, iblis tahu bahwa meskipun keselamatan tidak bisa hilang, efektivitas seorang percaya dalam melayani Tuhan itu bisa terganggu. Godaan-godaan untuk menjalani hidup yang malas, tidak berkomitmen, atau sibuk dengan hal-hal duniawi bisa membuat seorang percaya tidak produktif bagi kerajaan Allah. Iblis berusaha menjauhkan orang percaya dari tujuan utama mereka untuk melayani dan memuliakan Allah. Lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sahabat-sahabatku, iblis seringkali menggoda orang percaya untuk teralihkan dari misi utama mereka dengan hal-hal duniawi. Lalu sekarang yang keempat, mengurangi sukacita dan damai sejahtera. Iblis ingin mencuri sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada orang percaya. Yohanes 10 ayat 10. Melalui godaan untuk merasa khawatir, cemas, atau tertekan, iblis bisa mengganggu hubungan dekat dengan Tuhan yang seharusnya itu menghasilkan sukacita dan kedamaian. Hal ini bisa membuat orang percaya kemudian kehilangan kegembiraan dalam mengikut Tuhan dan kemudian merasa jauh darinya, meskipun pada kenyataannya mereka tetap diselamatkan. Lihat Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sana apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sahabat-sahabatku, iblis sebagai pencuri, ya, dia berusaha mencuri sukacita dan damai yang Yesus berikan. Sekarang kemudian yang kelima, mempengaruhi pertumbuhan rohani. Godaan iblis juga bertujuan untuk menghalangi pertumbuhan rohani orang percaya. Dengan memancing mereka jatuh dalam dosa atau mengabaikan disiplin rohani seperti doa dan membaca firman Tuhan, iblis juga berusaha menghambat mereka menjadi lebih dewasa dalam iman. Pertumbuhan rohani yang terhambat membuat seorang percaya kemudian menjadi lemah dalam iman
dan lebih rentan terhadap godaan lainnya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan di sana apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis berusaha menghalangi pertumbuhan rohani dengan berbagai tipu muslihat, sehingga Paulus mengingatkan perlunya persenjataan rohani. Kemudian yang keenam, menyebabkan orang percaya kehilangan upah kekal. Alkitab menyebutkan bahwa orang percaya akan menerima upah di surga berdasarkan perbuatan baik mereka. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Meskipun keselamatan adalah anugerah yang diberikan melalui iman, upah yang diterima di surga bisa terpengaruh oleh kehidupan seorang di dunia ini. Dengan menggoda orang percaya untuk hidup tidak setia, iblis berharap agar mereka kehilangan beberapa upah kekal yang dijanjikan Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Korintus 3, 12-15. Dikatakan apa? Entah seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Sahabat-sahabatku, upah di sorga ditentukan oleh kesetiaan dan perbuatan kita di dunia ini. Dan iblis berusaha agar orang percaya tidak memperoleh upah tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, menuduh orang percaya di hadapan Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 10, iblis digambarkan sebagai pendakwa saudara-saudara yang terus-menerus menuduh orang percaya di hadapan Allah. Nah, tujuan daripada godaan ini adalah untuk mencari alasan agar dia dapat menuduh mereka, dengan harapan bahwa orang percaya akan merasa bersalah dan tidak layak di hadapan Tuhan, meskipun pengampunan sudah diberikan melalui darah Kristus. Lihat dulu Wahyu 12 ayat 10. Dikatakan di sana seperti apa? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuatan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan Dia yang menuduh mereka, yang siang malam mendakwa mereka di hadapan Allah kita. Iblis digambarkan sebagai pendakwa yang selalu menuduh orang percaya di hadapan Allah, berusaha mengurangi keyakinan mereka akan pengampunan Tuhan. Ya, jadi meskipun sengat maut itu tidak lagi memiliki kuasa atas orang percaya karena karya penebusan Kristus, tujuan iblis dalam menggoda mereka itu tetap ada, yaitu salah satunya untuk mengganggu kesaksian, memecah jemaat, menghambat pelayanan, mencuri sukacita, mengurangi pertumbuhan rohani, menyebabkan kehilangan upah, dan memberikan tuduhan di hadapan Allah. Maka penting bagi orang percaya untuk tetap berjaga-jaga, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti dalam Efesus 6 ayat 11-18 ya, dan kemudian hidup dalam kemenangan yang sudah diberikan Kristus. Oke, amin. Oke, baik, kiranya penjelasan singkat dari saya tadi dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.